Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan pembahasan soal UAS Statistika Industri 2 untuk soal tahun 2018. Nah, soal yang pertama, telah dilakukan penelitian untuk penggunaan dari semikonduktor untuk penerangan dengan sinar laser dalam penggunaan antariksa. Dalam penelitian itu ingin dikaji bagaimana model hubungan antar fraksi mol Al untuk pengarahan dari gelombang sinar laser dan juga arus yang dihasilkan dari sel surya. Dari analisis yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini terdapat nilai untuk fraksi mol Al dan juga arus yang dihasilkan. Nah, untuk yang bagian A, jika diduga ada hubungan yang bersifat kuadratis antara X dan juga Y, kita perlu menentukan model daripada least square yang menghubungkan antara X dan juga Y. Sebenarnya kalau rekan-rekan cek di soal itu sudah diketahui beberapa nilai, tapi rekan-rekan dapat melakukan cross-check ulang untuk menentukan nilai-nilai tersebut. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai daripada X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, X dikali Y, dan X kuadrat dikali dengan Y. Sehingga kita bisa peroleh total dan juga rata-rata untuk tiap nilainya. Nah, di sini kita bisa buat matriks untuk X dan juga matriks untuk Y. Di sini Y kita peroleh dari arus yang dihasilkan dan X dari fraksi mol Al dan juga pengkuadratan antara fraksi mol Al. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan nilai dari X aksen dikali dengan X, dan X aksen kita kalikan dengan Y. Selanjutnya kita lakukan perkalian antara X aksen dengan X, kita inversekan dulu, sehingga nanti bisa kita kalikan dengan X aksen Y untuk menentukan nilai daripada B0, B1, dan juga B2-nya. Di sini kita peroleh nilai daripada B0-nya adalah 11,375. Kita jumlahkan dengan 2,4468. X1 kita kurangkan dengan 0,179 X kuadrat. Nah, untuk soal yang nomor 1, bagian B, kita diminta untuk melakukan estimasi untuk melakukan pendugaan untuk sigma kuadratnya. Nah, di sini kita dapat membuat tabel untuk nilai Y dan juga Y topi. Nah, Y topi kita peroleh dari nilai yang kita peroleh dari persamaan B0, B1, dan juga B2 dengan mengalikan antara B1 kita kalikan dengan nilai daripada X dan juga kita jumlahkan dengan perkalian antara B2 kita kalikan dengan X kuadrat. Nah, baru terakhir kita jumlahkan dengan nilai daripada B0-nya yang bernilai 11,37589. Ini dilakukan untuk semua nilai X untuk 8 data ini, sehingga diperoleh tabel Y topi sebagai berikut. Kemudian, kita dapat melakukan pengurangan antara nilai daripada Y dengan Y topi, selanjutnya baru kita kuadratkan. Kemudian kita bisa tentukan nilai dari SSE, yaitu penjumlahan atau jumlah keseluruhan dari Y dikurang Y topi, kita kuadratkan. Jadi nilai keseluruhan dari nilai ini. Berikutnya sigma kuadratnya kita peroleh dari nilai daripada SSE, kita bagi dengan jumlah datanya tadi, yaitu keseluruhan yaitu 8, kita kurang dengan 2 ditambah 1, sesuai dengan rumus yang telah kita ketahui. Kemudian kita tahu sigmanya itu bernilai 1,04. Sehingga estimasi variasi untuk data tersebut adalah 1,096. Kemudian untuk soal yang C, kita diminta untuk melakukan pengujian apakah sebenarnya beta kuadrat memang tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita buat persamaan untuk H0-nya,
itu B2 sama dengan 0 dan H1-nya B2 tidak sama dengan 0, dengan alfanya adalah 0,05. Selanjutnya kita lakukan penentuan daripada T, yaitu dengan beta I kita bagi dengan S akar dari CII, sehingga kita dapat tentukan nilai dari T hitungnya. Nah, kita dapat B2 itu dari perhitungan yang telah kita peroleh dari soal yang 1A tadi, yang ini. Selanjutnya, nilai daripada S juga perhitungan sebelumnya, dan kita bisa tentukan nilai dari C22. Nah, T hitung dari rumus berikut. Nah, kita bisa tentukan daerah kritisnya apakah kita melakukan penolakan atau penerimaan. Nah, kita tolak H0 jika nilai dari min alfa per 2 kecil daripada T hitung, kecil daripada alfa per 2-nya. Nah, dan T alfa per 2 kita peroleh bernilai 2,571. Sehingga kita peroleh keputusannya adalah T hitungnya itu berada pada daerah penerimaan, maka kita akan melakukan penerimaan daripada H0, dan tidak cukup bukti untuk kita mengatakan bahwa B2 itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya, untuk soal yang berikutnya, yang D, kita diminta untuk melakukan analisis pada poin C, di mana diketahui bahwa nilai dari beta 2 tidak sama dengan 0, kita tentukan berapa kira-kira perubahan besarnya arus yang dihasilkan jika fraksi mol AL berubah sebesar satu satuan, maka kita dapat menjawab bahwa jika fraksi mol AL itu bertambah sebesar satu satuan, maka arus yang dihasilkan akan berkurang sebesar 0,179 berdasarkan nilai yang telah kita peroleh sebelumnya. Nah, untuk yang bagian kedua, kita diminta untuk menentukan kembali model regresi untuk menghubungkan nilai daripada X dan Y, dan kita perlu melakukan estimasi untuk menduga sigma kuadratnya, di mana beta 2-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu B0, yaitu Y dikurang dengan B1 dikali dengan X, kemudian B1-nya itu sigma dari XI, YI, kita kurang dengan NX dikali Y, dan kita bagi dengan sigma XI kuadrat, kita kurang dengan NX kita kuadratkan. Nah, di sini kan terdapat nilai dari X bar dan juga Y bar. Nah, itu kita peroleh dari tabel yang kita tentukan sebelumnya. Nah, kita bisa menentukan nilai dari B1, B1 dan juga B0 dengan menggunakan rumus berikut, sehingga kita dapat peroleh nilai daripada B1-nya itu adalah 1,179 dan juga B0-nya itu adalah 13,167. Nah, sesuai yang telah kita ketahui di sini, ada nilai B1 dan juga B0. Nah, kita bisa buat persamaan atau model regresinya yang bernilai 13,167 kita jumlahkan dengan 1,179x. Baiklah, untuk poin selanjutnya adalah berdasarkan model yang lebih tepat sesuai dengan analisis pada poin sebelumnya. Tentukanlah yang pertama itu seberapa kuat hubungan antara X dan Y, dan yang kedua interval keyakinan sebesar 95% untuk nilai Y jika X sama dengan 3,5. Untuk poin yang pertama, yang ditanya adalah koefisien korelasi. Berdasarkan analisis sebelumnya, persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan 13,167 ditambah dengan 1,179X. Dan untuk mencari nilai koefisien korelasi itu, kita menggunakan rumus R sama dengan SSXY per akar SSXX dikali dengan SSYY. Dan di sini sudah dicari nilai-nilai yang dibutuhkan. Maka dimasukkanlah nilai-nilai ini ke dalam rumus sehingga didapatkanlah hasil koefisien korelasi itu adalah 0,89. Jadi hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y itu kuat karena memiliki koefisien korelasi 0,89. Seperti yang diketahui bahwa apabila nilai koefisien korelasi itu semakin mendekati nilai 1, maka hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y itu semakin kuat. Selanjutnya yaitu menentukan interval keyakinan 95% untuk Y jika X sama dengan 3,5. Dan di sini sudah ditampilkan rumus untuk menentukan interval keyakinan untuk nilai Y. Dan juga kita perlu memasukkan nilai X yang diketahui pada soal yaitu 3,5 ke dalam model regresi linear sehingga didapatkanlah hasil Y sama dengan 17,29. Dan juga kita perlu menghitung nilai S dengan menggunakan rumus akar
SSYY dikurang dengan B1 SSXY per N kurang 2. Dan juga dimasukkanlah nilai-nilai yang dibutuhkan, didapatkanlah nilai S sama dengan 1,071. Lalu, setelah didapatkan nilai-nilai ini, maka dimasukkan kembali ke rumus yang awal tadi, maka didapatkanlah intervalnya itu adalah 18,22 kecil dari Y dan kecil dari 16,35. Untuk soal yang nomor 2, di sini disajikan nilai-nilai untuk metode lama dan metode baru. Maka kita perlu mencari yang pertama itu apakah median dari distribusi produktivitas karyawan dengan metode lama itu melebihi 95 unit per jam. Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan lokasi distribusi produktivitas karyawan pada metode lama dan metode baru. Di sini yang pertama yaitu diketahui bahwa nilai mu 0 itu adalah 95. Ini yang kita dapatkan dari soal. Dan juga pada soal ini kita menggunakan uji sign test pada metode lama. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa nilai dari metode lama itu besar dari 95, maka kita perlu memberikan tanda positif. Dan jika nilai dari metode lama itu kecil dari 95, kita perlu memberikan tanda negatif. Dan di sini dapat dilihat bahwa nilai N atau banyak datanya itu adalah 8, dan nilai X atau nilai yang bertanda positif itu adalah terdapat 5. Dan di sini kita perlu melakukan uji hipotesis. Dengan H0-nya itu adalah mu sama dengan 95 dan H alternatifnya itu adalah mu besar dari 95. Ini berdasarkan soal. Dan alfanya itu adalah 0,05. Untuk uji statistiknya adalah kita menggunakan binomial variabel X-nya dengan nilai P adalah setengah. Dan juga kita perlu melakukan perhitungan yang dimana P sama dengan P, X besar sama dari X kecil dan di mana nilai P kecilnya itu adalah setengah. Dan kita mengganti nilai X kecilnya itu dengan 5, yang nilai ini, dan didapatkanlah nilai P sama dengan 1 dikurang sigma dari binomial X-nya adalah 4, N-nya adalah 8, dan juga P-nya adalah 0,5. Sehingga didapatkan hasil 0,3633. Jadi nilai yang diperhitungan ini adalah nilai untuk p-value. Sehingga nilai p-value-nya itu besar dari nilai alfa, sehingga terima H0. Kesimpulannya adalah tidak cukup bukti untuk menyatakan median dari distribusi produktivitas karyawan dengan metode lama itu lebih dari 95 unit per jam, atau bisa juga yaitu median dari distribusi produktivitas karyawan dengan metode lama sama dengan 95 unit per jam. Untuk yang kedua, yaitu apakah terdapat perbedaan lokasi distribusi produktivitas karyawan pada metode lama dan metode baru. Jadi hal yang kita lakukan pertama kali adalah menentukan selisih dari metode baru dan metode lama. Kita perlu mengkurangkan metode baru dikurang dengan metode lama. Sini hasilnya dapat dilihat pada kolom selisih ini, dan kita perlu memberikan tanda negatif untuk selisih yang bernilai negatif dan bertanda plus untuk selisih yang bernilai positif. Dan di sini dapat dilihat bahwa nilai N itu adalah 8 dan nilai X yaitu nilai yang bertanda positif itu adalah sebanyak 4. Uji hipotesis yang kita lakukan yaitu menggunakan hipotesis 0 yaitu mu 1 dikurang mu 2 itu sama dengan 0, dan juga H1-nya itu mu 1 dikurang mu 2 tidak sama dengan 0. Dan masih menggunakan alfa sama dengan 0,05 dan juga masih menggunakan uji statistik dengan binomial variabel X yaitu dengan nilai P sama dengan setengah, dan melakukan perhitungan yaitu P sama dengan 2P karena kita melakukan uji hipotesis dengan dua arah karena tandanya di sini adalah tidak sama dengan. P sama dengan 2P dikali X besar sama dari nilai X kecil di mana P sama dengan setengah, dan nilai X kecil itu diganti dengan nilai 4 sesuai dengan yang diketahui di sini, dan juga nilai P itu dapat dicari dengan P sama dengan 2 dikali 1 dikurang sigma dari binomial untuk X-nya 3, N-nya 8, dan P-nya itu adalah 0,5. Dan didapatkan nilai P adalah 1,2736. Dapat ditarik kesimpulan bahwa p-value itu besar dari alfa, atau tidak cukup bukti untuk menyatakan terdapat perbedaan lokasi distribusi produktivitas karyawan pada metode lama dan metode baru, atau tidak terdapat perbedaan lokasi distribusi produktivitas karyawan pada metode lama dan metode baru.
Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan UAS Statistika Industri 2. Semoga apa yang kami jelaskan itu dapat membantu rekan-rekan dalam menyelesaikan ujian. Eh, Baiklah, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.